Buset, jebol bro, 86 bro. 86. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kioscom Channel. Oke bro, kali ini saya akan membahas tentang VGA line up-nya dari Asus ya. Jadi buat teman-teman ini kan taunya hanya Asus Dual, Asus Turbo, Asus TUF, Asus ROG. Teman-teman ini lupa bahwa ada satu line up Asus yang kualitasnya itu seperti Asus ROG. Jadi antara Asus Dual sama Asus ROG, tipenya sama, speknya sama, harganya beda. Kenapa? Karena komponennya Asus ROG lebih bagus, lebih ciamik soro, mulai bus clock-nya, mulai desain RGB-nya dan lain-lain. Intinya difokuskan ke hardware-nya, bro. Nah, line up ini itu sama aja kastanya dengan Asus ROG, yaitu Asus ProArt. Nah, saya baru tahu ini. Jadi Asus ProArt ini untuk komponennya dari VRM-nya, bus clock-nya, PCB-nya, sistem pendinginannya itu benar-benar berkelas. Bahkan memakai kapasitor-kapasitor yang sama dengan Asus ROG. Kamu bisa lihat gambar di sini, bro. Loh, kapasitornya kapasitor ngeri, bro. Ini adalah kapasitor berkelas dari Asus, disebut kapasitor tier 1. Nah, Asus RTX 4060 Ti ProArt. Ini ada dua macam, ada yang 8GB dan ada 16GB. Ini adalah 16GB. VGA ini bisa dipakai dua, mau pakai grafis itu ciamik soro, dipakai gaming ciamik soro, bro. Seperti ini garansi dari Astrindo 3 tahun. Nah, ini dusnya depan seperti ini, dus belakangnya seperti ini. Kalau untuk barangnya seperti ini, bro. Cakep, bro. Cakep ya. Cakep ya. Kenapa kok cakep? Karena simple. Ini memang larinya ke orang-orang yang tidak mementingkan RGB, tidak mementingkan desain dari PC, yang penting kenceng. Yang penting kenceng, bro. Dan ini support sama driver Nvidia Studio. Jadi lebih powerful kalau kamu pakai untuk editing, untuk coding, untuk rendering 3D, rendering video dan lain-lain, bro. Desainnya benar-benar sangat simpel. Di sini ada 3 fan-nya ini bisa berputar, tidak sesuai ya. Ini kanan, ini bisa kiri. Kamu bisa atur juga melalui software. Di sini polos hitam, di sini ada ProArt, Asus ProArt. Ada logo ProArt yang baru dari Asus seperti ini. Bagian sampingnya ini GeForce RTX, nggak ada RGB, bro, nggak ada RGB sama sekali. Heatsinknya sudah berbeda dengan seri yang bawahnya ya. Ini lebih diperhatikan lagi. Kamu bisa lihat gambar di sini, pakai 8 pin, nggak pakai PCI 5 karena ini bukan RTX 4080 sampai 4090. Terus di sini ada switch untuk performance sama quiet mode. Kalau saya langsung performance aja, nanggung, bro. Bagian belakangnya, nah. Pro O-nya itu bulat untuk membuang panas yang ada di heatsink. Kalau untuk PCB-nya itu segini, bro. PCB-nya segini. Nah, yang panjang itu heatsinknya segini. Kalau PCB-nya segini, nah, kayak gitu. Seperti ini nggak ada RGB sama sekali. Ini memakai PCI 4.0, kelihatan heatsinknya, kelihatan PCB-nya lebih tebal daripada seri sebelumnya. Bagian depannya polos, bagian belakangnya ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort. Nah, ini adalah Asus RTX 4060 Ti ProArt. Check it out. Kenapa Asus ProArt ini wajib dijadikan listing kalau kamu pingin rakit PC entusias, bro? Bus clock-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang setara. Jadi sama-sama RTX 4060 Ti ini lebih tinggi bus clock-nya. Ngefeknya pasti ke FPS dong. Terus habis gitu teknologi ODP. Jadi teknologi ODP ini pada waktu kamu main game itu kondisinya bisa senyap, jadi nggak bising, nggak, bro, jadi bisa kondisi senyap. Terus VRM-nya itu VRM tier 1, VRM berkualitas dari Asus. Jadi kamu bisa overclocking sampai maksimal karena dia suplai dayanya itu bisa bagus, bisa merata. Nah, seperti itu. Kalau untuk detail spesifikasinya ini itu di
16 GB, jadi ada dua macam ya, 8 GB sama 16 GB. Ini 16 GB AD106, GDDR6 dan 128 bit, memakai PCIe 4.0 8 kali. Terus kalau untuk base clocknya itu di 2300, boost clocknya bisa sampai di 2700 ini bro. Chamisoro ini bro. Terus habis gitu kalau untuk RT core-nya di 34, Tensor Core di 136, L2 charge-nya di 32. Jadi Nvidia yang terbaru ini bacanya bukan RT Core lagi bro, bacanya sudah Tensor Core kalau untuk DLSS 3.5, nanti saya jelaskan bro. Terus habis itu teraflopnya itu di 22,06, 1:1, FP-nya 16 ya bro ya. TDP-nya ramah lingkungan, 165 watt, sukses PSU-nya 450, tapi saran saya di 650 lah. Kalau kamu pakai prosesor tinggi, pakai banyak fan, pakai water, pakai lampu dan lain-lain ya 650 paling cukup bro. Tapi bukan itu aja bro, selain spek dasar yang oke, ada teknologi Nvidia yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Kalau kamu ngegame, biasanya itu kamu mengaktifkan kanan semua, contohnya kayak Alan Wake atau Cyberpunk gitu ya. Cyberpunk settingannya Ray Tracing Ultra, itu kan FPS-nya langsung drop bro, beng, gini ya bro ya. Tapi kali ini Nvidia memiliki fitur terbaru yaitu DLSS 3,5. Jadi yang kemarin 3.0 itu digunakan untuk RTX tertentu, frame generation. Kalau sekarang 3,5 untuk all RTX. Jadi semuanya bisa menikmati RTX 20 series, RTX 30 series, RTX 40 series atau RTX 50 series yang akan datang bro. Jadi ini satu fitur tapi untuk semuanya. Seneng dong, seneng karena pemakai RTX lama sudah bisa menikmati. Oke bro, sekarang saya jelaskan tentang perbedaan DLSS 3 sama 3,5. Kalau 3.0 itu adalah frame generasi atau main generate frame agar VGA ini bisa membaca dengan ringan dan menghasilkan FPS yang tinggi. Jadi gambar itu dipecah-pecah sama AI digabungkan lagi. Kalau dibilang real, nggak real, karena kalau mau real ngetes kemampuan GPU harus tidak memakai DLSS bro. Nah yang membuat berat itu ada di ray tracingnya, biarpun udah di frame generasi, tapi kalau ray tracingnya di on kan FPS turun ini. Nah Nvidia membuat fitur baru yaitu DLSS 3,5 untuk meringankan kerja GPU pada waktu orang itu mengaktifkan fitur ray tracing. Ray tracing itu pantulan mulai dari air, kaca, terus glossy, terus cahaya, global illumination. Jadi contohnya seperti saya gini, saya kena pantulan dari sini biru, di sini kuning, itu biasnya enak, itu juga disebut ray tracing. Bukan berarti ray tracing harus glossy. Kayak kamu main RDR atau main Alan Wake, kondisi apa namanya kayak gelap-gelap ada sedikit cahaya, jadi pantulannya itu bisa kemana-mana, itu juga disebut global illumination atau ray tracing. Nah seperti gitu bro, itu yang membuat berat GPU, ngotot. Nah dengan adanya DLSS 3 ini, ray tracing tadi dipecah-pecah lagi sama Nvidia bro, dipecah-pecah, digabungkan lagi dengan AI, dan masih bintik-bintik, masih tidak sempurna. Akhirnya dilakukan dengan teknologi denoiser. Habis itu keluarnya bisa perfect. Bahkan pada waktu ray tracing on tanpa DLSS 3,5 sama ray tracing on memakai DLSS 3,5 lebih bagusan memakai DLSS. Pantulannya itu lebih kayak kaca, lebih kayak asli. Jadi kalau misalkan di bawah ada kaca, di sini ada benda, itu bagus. Terus kalau di sini mungkin kapnya mobil, di sini ada benda, itu benar-benar sesuai. Jadi nggak mantul persis kaca. Kalau sesuai kap mobil atau apa itu berbeda pantulannya dan lebih detail. Karena apa? Sudah dipecah-pecah, digabungkan lagi, di denoiser, dikeluarkan output di VGA bro. Nah seperti gitu bro. Terus kelebihannya lagi, dia ada super resolution, frame generation, ray tracing rekonstruksi, dan Nvidia Reflect. Pengen tahu? Sekarang kita coba. Oke bro, ini sekarang saya coba di game Alan Wake 2. Kamu bisa download di Epic Game. Nah, jadi game ini berat, memakai RTX 4060 Ti, Asus ProArt mendapatkan 44 FPS di Full HD. Ini kondisi ray tracing off ya. Gamenya ini berat banget, 3D modelnya detail, banyak poligon di sini. Nah, ini kan poligon bro. Nah, ini
Terus habis gitu untuk menimbulkan suasana biar kelihatan kayak dramatis, itu antara hard shadow sama soft shadow sama bonceng-bonceng dari cahaya sekelilingnya itu harus sempurna bermainnya biar kelihatan lebih dramatis, bro. Ini kondisi off itu mendapatkan di 44 fps. Kamu bisa lihat pohonnya mantul ke bawah, itu bagus, cuma kurang sempurna. Seharusnya batunya yang lebih dekat dari air ini itu harusnya lebih mantul karena lebih dekatan batu daripada pohon yang garis lurus ini loh, bro. Oke ya, sekarang saya on kan. Oke, option grafik DLSS ini saya on kan, DLSS frame generation, jadi dia menggenerate frame baru biar lebih ringan dibaca VGA. Terus ray tracing di sini ini kan off, ini saya bikin high, nggak main-main loh, bro, ini high loh. Oke, high. Nah, otomatis DLSS rekonstruksinya ini on, direct lightingnya on. Direct lighting itu bouncing lightnya. Path ray tracing indirectnya high. Path ray tracing indirect denoising quality off. Karena apa? DLSS ray tracingnya sudah on. Jadi noise-nya sudah direkonstruksi. Oke, sekarang saya back. FPS-nya dapat 46. Jadi naik 2 FPS. Oh, ciamik, bro ya. Seharusnya membaca ray tracing itu berat, FPS harusnya drop. Ini malah naik, bro. Ciamik soro, bro. Kamu bisa lihat batunya sekarang sudah mulai mendar ke bawah. Pantulan dari pohonnya sekarang full, kelihatan semua sampai atas, jadi nggak setengah pohon. Sekarang lebih full. Terus lightingnya kamu bisa lihat nggak? Lebih empuk, lebih mendar-mendar, hijaunya dari pohon mendar ke kanan kiri, lighting dari matahari itu mendar-mendar ke belakang, jadi lebih hangat, lebih hard shadow sama soft shadownya lebih bermain, bro. Oke ya, sekarang saya coba off kan lagi. Sekarang saya tidak mau pakai ray tracing, saya mau pakai frame generation aja. Ini 51 fps. Oke, terus saya frame generation. Oke, kita lihat dia lagi. Buset, jebol, bro, 86, bro. 86 hanya mengaktifkan frame generation. Gila, 86, bro. Dari 50 ke 86 loh. Cuma ray tracingnya off loh ya, ini ya. Ray tracingnya off. Gila, 86. Sekarang saya off kan ya, saya off kan. Turun, bro, 44, 51. Ya kalau saya mending saya on kan semua, bro, mulai dari frame generation sama ray tracingnya saya bikin high. Loh, masih bisa mendapatkan FPS 50 seperti kondisi off. Tambah ciamik gambarnya, FPS-nya tambah tinggi, bro. Nah, seperti gitu, bro. Oke, bro, sekarang gimana kondisi VGA pada waktu teknologi DLSS 3,5 itu di on kan sama di off kan ya. Ini kondisi off, kamu bisa lihat 62 derajat, 162 watt. Terus 2,715, habis gitu VRAM-nya membutuhkan 10,2 giga, bro. FPS-nya 47 ya. 62, 162, 2,7, 10,2 dan 47 FPS. Sekarang saya on kan. Apakah VGA-nya ikut ngotot? DLSS frame generation saya on kan biar naik FPS-nya. Terus ray tracing-nya saya bikin high. Oke, udah oke semua, saya back. Nah, kita tunggu dulu sebentar karena dia lagi proses. Nah, kalau untuk panasnya, loh kok lebih rendah ya? Tadi 61, ini sama. Nanti 62 ya, ini 61, turun 1 derajat. GPU powernya turun, tadi 162 sekarang 159, bro. Lebih irit, kok aneh ya? Tapi GPU clock-nya naik, tadi kan 2715, sekarang 2775, naik 0,025 MHz. Tapi VRAM-nya, bro, naik, bro. 11 giga kurang sedikit, tadi kan 10,2, sekarang 10,9. Naik, FPS-nya tetap, bro. Jadi, pada waktu DLSS 3,5 di on kan, itu peran VRAM sangat penting, bro. Makanya kamu bisa membeli Asus ProArt 4060 Ti yang VRAM-nya 16 GB. Ini di 10,9, clock-nya juga naik. Dan tambah adem, aneh ya. Berarti teknologi Nvidia jami ini, bro. Tambah adem, bro. Makanya teknologi USD yang ada di dusnya sini itu ngefek. Kamu bisa main game dengan kondisi silent karena temperaturnya turun dan powernya turun, bro. Jami.
I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what... I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through... Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it.
That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Nah, seperti itu bro. Gimana sih Ami ya? Buat teman-teman yang punya RTX series, silahkan coba di rumah. Gamenya ya usahakan game ori ya, karena kalau game bajakan masih belum update untuk DLSS 3.5, menyesuaikan apa yang bisa dibajak bro. Tapi kalau ori sudah support semua kayak Cyberpunk, Alan Wake 2 dan lain-lain. Aktifkan fitur DLSS 3-nya dan frame generation, maka FPS-mu akan nambah. Ciamik Soro ngegame enak, streaming enak, dilihat orang enak, tidak satering-tiring. Saya dari Kesian di Gascom Channel, salam teknologi. Game AAA kalau pakai RTX Ciamik Soro.